Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalin nama aku Fafa. Nah, di sini aku pengen membuat podcast karena beberapa waktu terakhir ini aku memiliki sebuah keresahan, di mana keresahan itu berawal ketika ada tagar guru BK itu viral di Twitter. Nah, jadi waktu itu temanku satu jurusan itu tiba-tiba ngirim wapri ke aku. Dia wapri mengirimkan sebuah screenshot di mana di dalam screenshotan itu ada keterangan bahwa tagar guru BK itu menjadi viral kayak gitu. Nah, karena pada waktu itu aku penasaran, kemudian aku langsung buka Twitter dan mengetik tagar guru BK. Nah, setelah itu alangkah terkejutnya aku bahwa di sana banyak sekali orang yang nge-tweet bahwa mereka itu seperti memamerkan kesuksesan mereka kepada guru BK yang dulu guru BK-nya itu pernah memberikan label atau pernah memberikan cap kepada mereka bahwa mereka itu adalah anak yang nakal atau anak yang gak bakalan sukses di kemudian hari. Nah, sering banget sih aku dengar atau aku dicurhatin sama orang kalau mereka itu dicap jelek sama orang lain hanya karena orang lain itu belum tahu kepribadian mereka secara menyeluruh. Kayak pernah nih murid aku cerita ke aku, "Bu, aku tuh sebel sama guru ini." Lah, kenapa? Kemudian si murid itu cerita, "Aku tuh dikatain nakal sama guru ini, aku dikatain bandel sama guru ini, aku tuh dikatain si yang masalah di kelas, aku dikatain orang yang sering bikin onar di sekolah. Bahkan si guru itu juga bilang kalau nggak kasihan nih sama aku tuh udah dikeluarin dari sekolahan ini," kayak gitu. Nah, sering banget aku mendengar curhatan-curhatan seperti itu, dan aku sendiri sebenarnya sedih ketika ada orang yang cerita bahwa mereka itu jadi anak yang malas atau jadi anak yang kemudian terpuruk atau down hanya karena mereka itu dicap atau diberikan label sama orang lain. Nah, sebelum itu aku pengen bahas apa sih itu labeling atau apa sih itu cap. Nah, jadi labeling itu adalah sebuah sebutan atau cap atau kayak apa ya, mungkin ya benar itu sebutan yang gak baik yang diberikan kepada seseorang hanya karena seseorang itu melakukan hal yang mungkin tidak sama seperti dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi kayak memberikan sebutan negatif atau label negatif kepada seseorang. Nah, ternyata label ini memberikan dampak yang sangat buruk sekali bagi psikologi seseorang. Jadi ketika kita itu memberikan label kepada seseorang, ketika kita itu memberikan cap atau memberikan sebutan negatif kepada seseorang, itu ternyata ada beberapa hal yang mungkin akan berpengaruh sangat buruk sekali terhadap orang tersebut. Yang pertama, ketika kita memberikan label negatif kepada seseorang, mungkin orang itu bisa menjadi orang yang gak pede kayak gitu. Jadi ketika kita itu memberikan cap, kamu fuckboy, kamu itu anak yang nakal, kamu itu anak yang mungkin gak bisa diharapin, kamu itu pembikin onar. Nah, mungkin orang yang dikasih label itu jadi gak pede. Dia sebenarnya dia itu dengan kemampuannya dia itu bisa, tapi karena dia itu udah dicap gak bisa, dia udah dicap nakal, dia udah dicap anak yang gak benar, akhirnya dia jadi gak pede dengan kemampuan dia sendiri. Ketika dia mau melangkah, ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia itu baik, dia kemudian berpikir ulang, iya ya aku kan nakal, iya ya aku kan bodoh, iya ya aku kan gak bisa, jadi gak usah deh. Nah, itu jadi hal negatif pertama yang didapatkan atau dirasakan oleh anak ketika kita memberikan label jelek adalah dia menjadi gak pede. Kemudian yang kedua, setelah si anak itu gak pede atau insecure, anak itu kemudian menjadi sakit hati gitu. Jadi setelah dia diberikan label negatif, dia kemudian menjadi sakit hati, kayak yang di postkan sama teman-teman yang ada di Twitter, "Ini Bu, lihat
aku sekarang bisa jadi lulusan terbaik, padahal dulu ibu bilang bahwa aku ini anak yang nakal. Nah, ketika kita memberikan label negatif kepada anak, ya bisa jadi anak itu kemudian sakit hati dan dia akan membenci kita kayak gitu. Kita nggak tahu, mungkin kita bercanda ya ngomong ke anak itu, kamu nakal, kamu tuh anak yang nggak bisa diatur, atau kamu tuh anak yang suka bikin onar. Mungkin kita memberi label seperti itu hanya untuk bercanda, tapi kan kita sendiri nggak tahu seberapa dalamnya luka seseorang ketika dia itu menerima perlakuan yang negatif seperti itu. Mungkin bisa jadi mungkin ada beberapa orang yang setelah diberikan label negatif seperti itu dia menjadi termotivasi, tapi tidak semua orang itu bisa termotivasi ketika dia itu diberikan label negatif oleh seseorang. Bukannya dia menjadi termotivasi sih, yang ada malah dia menjadi sakit hati. Kemudian setelah dia itu nggak pede, kemudian dia itu sakit hati, bisa jadi setelah dia itu sakit hati dan nggak pede, dia kemudian melakukan apa yang sudah orang lain labelkan kepada dia. Kayak gini misalnya, kamu tuh nakal, kamu tuh anak yang nggak bener, kamu tuh cuma tukang bolos. Padahal sebenarnya dia baru melakukan bolos selama 1 kali. Nah, karena dia itu sering dilabeli, dia sudah mendapatkan label bahwa dia itu anak yang suka membolos, akhirnya dia kemudian mengiyakan label tersebut dan melakukan apa yang sudah dilabelkan orang lain terhadap dirinya. Jadi ketika dia mau berangkat pagi, males, aku berangkat pagi, ntar malah dibilang sama gurunya lagi tobat ya, atau mungkin bolos aja lah, ngapain masuk ke kelas, masuk atau enggak juga aku udah di label negatif, aku udah dikasih label suka bolos, atau ya udahlah, daripada aku jadi anak baik-baik mendingan aku ngusilin temanku aja. Kan sebaik-baiknya aku tetap dicap negatif, aku tetap dicap anak nakal sama orang-orang lain. Nah, hal-hal yang semacam itu akan membuat orang lain itu mengiyakan apa yang dilabelkan, kemudian melakukan apa yang sudah dilabelkan orang lain terhadap dia. Jadi ketika kita memberikan label yang negatif terhadap orang lain, dampak negatifnya itu sangat besar sekali. Kalau dampak negatifnya besar, berarti boleh dong kita kasih label positif ke orang lain. Jangan salah, ketika kita memberikan label positif kepada orang lain, bisa jadi hal tersebut juga berdampak negatif terhadap anak tersebut. Loh, kok bisa? Label negatif nggak boleh? Apa sih dampak negatifnya ketika kita memberikan label positif kepada seseorang? Yang pertama, ketika kita memberikan label positif kepada seseorang, bisa jadi orang tersebut menjadi terbebani dengan label yang kita berikan. Pernah gak sih kalian dicurhatin sama orang lain, dimana orang lain itu bilang, aku tuh pusing, kenapa pusing gitu, mama aku tuh terlalu nuntut gimana, mama aku bilang aku tuh anak yang pintar, makanya aku harus bisa jadi anak yang dapat ranking 1 di kelas aku. Atau kalau enggak, kamu tuh rajin banget, kamu pasti bisa deh masuk jurusan IPS misalnya, kayak gitu. Atau mungkin masa sih anak mama yang pintar biologi ini nggak bisa masuk ke fakultas kedokteran. Nah, mungkin label positif seperti anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang jago matematika, anak yang jago hafalan, anak yang gak pernah dapat nilai jelek, itu juga memberikan dampak negatif bagi orang lain. Dia bisa menjadi terbebani, dia bisa menjadi punya pikiran-pikiran yang seharusnya tidak dia pikirkan. Akhirnya anak tersebut bisa menjadi tertekan, yang berujung dia bisa menjadi anak yang stres. Kenapa? Karena dia itu takut jika nanti tuntutan dari orang tuanya itu tidak bisa dia penuhi. Kemudian selain itu, ketika kita memberikan label positif kepada
anak, bisa jadi anak tersebut malah menjadi anak yang egois, anak yang tidak mau ngalah, anak yang tidak mau disalahkan, anak yang tidak mau kalah dengan orang lain. Misalnya kita selalu memberi pujian kepada anak tersebut, kamu pintar ya nak, kamu nilainya bagus ya nak, kamu ranking 1 terus ya nak, panteslah anak ibu, dan yang lain sebagainya. Pikiran-pikiran, perkataan-perkataan semacam itu akan membentuk sebuah karakter di mana dia itu merasa menjadi orang yang superior, dia menjadi orang yang selalu berada di atas langit, di atas angin. Akhirnya dia menjadi anak yang tidak bisa disalahkan, anak yang selalu ingin menang sendiri. Iya ya, aku ini anak yang pintar, gak bakalan ada anak yang bisa mengalahkan aku. Atau mungkin ketika dia melakukan kesalahan kemudian ditegur sama orang lain, dia kemudian berpikir, masa aku yang salah sih, aku kan anak pintar, aku tidak mungkin melakukan kesalahan itu. Nah, ini adalah dampak-dampak negatif ketika kita memberikan label kepada orang lain. Jadi baik itu label positif atau label negatif, itu akan berdampak buruk bagi anak-anak yang kita berikan label. Kemudian harus bagaimana kita menyikapi hal yang semacam itu? Kita harus berlaku sewajarnya aja. Ketika ada anak yang salah, kita tegur dengan bahasa yang halus, kita ajak duduk bersama, kita ajak bicara dari hati ke hati, dibicarakan kesalahannya, letak kesalahannya ada di mana, kemudian apa yang harus dia lakukan. Maksudnya kita meluruskan, ini loh nak, salahmu di sini, sebaiknya kamu seperti ini, atau mari kita cari solusi bersama agar kamu bisa menjadi anak yang lebih baik, seperti itu. Dan ketika anak melakukan hal yang baik, alangkah lebih baiknya ketika kita itu memberikan pujian yang sewajarnya saja, gak usah melebih-lebihkan, gak usah terlalu memuji anak kita sehingga anak kita itu tidak menjadi anak-anak yang egois. Nah, menerima anak secara utuh, menerima anak secara apa adanya, itu adalah sebuah kunci. Tanamkan kepada anak bahwa apapun yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkannya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu, dia pasti akan menerima hukuman. Ketika dia melakukan hal yang baik, itu pasti kebaikan nanti akan datang kepada dia. Jadi kita melihat seseorang itu jangan secara subjektif tapi secara objektif. Sebenarnya di dunia ini tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah anak yang sedang mencari jati dirinya dengan berbagai macam cara. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua alangkah lebih baiknya selalu mendampingi anak, selalu memantau anak. Jadilah sahabat yang baik bagi anak. Ketika anak melakukan kesalahan, silahkan ditegur dengan sewajarnya. Ketika anak melakukan hal yang baik, silahkan beri pujian sewajarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.